Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Bonga Serumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Hari ini tanggal 23 Juli 2020 spesial. Bonga Serumpi hadir pagi-pagi untuk dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 23 Juli. Nah, bagi para teman-teman yang belum bergabung di Bonga Serumpi, silahkan bergabung karena kita hari ini kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu seorang anak ya, perwakilan dari anak-anak di Kecamatan Bonga khususnya, karena ini Hari Anak Nasional, jadi kita mengundang anak yang sangat-sangat luar biasa dari Kecamatan Bongas. Sebenarnya sudah hadir di sini, tapi sebelumnya karena kita mengundang narasumber anak, jadi kita harus meminta persetujuan dia, apakah dia mau untuk bergabung dengan kita di sini. Jadi kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo. Hai. Kamu mau nggak ya kalau seandainya kamu ikut bergabung di Bonga Serumpi hari ini? Mau dong. Ya udah, kalau mau boleh silakan langsung saja, ini dia narasumber kita. Silakan masuk. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya? Lama banget. Lama banget. Oke, jadi sebelum kita mulai hari ini kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Silahkan, boleh perkenalkan dulu. Halo, nama aku Asteka Ilan Dailani, umurnya 11 tahun. Asal sekolah dari SDN 3 Marga Mulia dan alamatnya di Sidomulya, tapi ayah dan ibu mengontrak di Marga Mulia. Dan hobinya banyak sih, tapi yang paling disukai adalah membaca. Oh, Aska hobinya membaca ya. Nih, Aska cita-citanya apa nih? Sebentar, tadi namanya Aska Keila Zailani. Nih Mbak Angin manggilnya siapa nih namanya? Apa aja boleh? Oke, berarti Aska aja ya. Oke. Aska tadi hobinya membaca. Wah, sangat luar biasa nih hobinya. Membaca apa? Karena di rumah ibu juga suka membaca, jadi ibu setiap tahunnya pasti membeli buku novel. Oh, buku novel. Jadi memang sering membaca buku novel ya. Berarti hobinya sama kayak ibu. Nah, terus nih, Aska cita-citanya apa? Mau jadi dokter. Oh, mau jadi dokter. Amin ya, semoga aja Amin. tercapai. Kenapa nih Aska mau jadi dokter? Ya sebelumnya sih pas dulu tuh ya masih nggak tahu alasannya kenapa mau jadi dokter, tapi tuh kagum gitu sama sosok dokter. Nah baru tahu alasannya pas sekarang. Jadi alasannya apa? Jadi kan apalagi sekarang di masa pandemi ini kan siapa lagi yang bukan yang mengobati orang-orang yang kena COVID selain tim medis dan para dokter. Oh, begitu. Jadi tuh menurut aku tuh dokter tuh sosok yang hebat gitu. Berarti Aska kagum banget sama sosok dokter ya, tim medis lainnya ya. Oke, jadi sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang selanjutnya, sebelumnya saya ajak dulu bagi teman-teman sobat repro yang sudah bergabung, jangan lupa untuk daftar hadir karena nanti di akhir sesi akan ada kuis untuk 3 orang yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dan narasumber kita. Dan terus juga jangan lupa untuk share dan bagikan siaran Bonga Serumpi supaya banyak lagi yang ikut di siaran kita hari ini. Dan sebelumnya juga tadi sudah dimintain persetujuan dari Aska kalau seandainya Aska mau ikut bergabung dalam siaran Bonga Serumpi. Tapi sebelumnya kita juga sudah meminta izin dari orang tua Aska bahwa Aska ini bersedia atau tidak keberatan sebagai orang tua bahwa Aska diundang sebagai narasumber di kegiatan Bonga Serumpi. Makanya kita juga ada surat pernyataan orang tua yang kemarin sudah disetujui oleh orang tua Aska ya. Aska yang kemarin sudah main ke rumah. Nah, jadi memang hari ini spesial sekali Aska ya, karena hari ini adalah Hari Anak Nasional. Nah, Hari Anak Nasional. Jadi Aska sebagai anak-anak tahu kalau seandainya ini Hari Anak Nasional. Ya, oke. Jadi sebenarnya teman-teman hari ini karena kita masih menunggu teman-teman yang belum bergabung karena ini baru beberapa yang dokter hadir. Ada Zahrani Mon hadir, terus Irwan Bay hadir. Masih ada 8
18 orang lagi yang berapa orang aja nih yang belum daftar hadir? Ada 14 orang lagi yang belum daftar hadir. Jadi silakan untuk yang sudah bergabung silakan menyatakan hadir di kolom komentar. Hafif Ladis hadir katanya. Jadi memang supaya kuisnya nanti sah, jadi teman-teman harus daftar hadir di kolom komentar. Terus selanjutnya bagikan siaran hari ini. Terus kemudian jangan lupa tag 5 teman supaya teman-teman yang lain bisa bergabung di siaran Bungas Rumpi. Kemudian ikuti siaran Bungas Rumpi dari awal sampai akhir ya Aska, karena nanti di akhir sesi akan ada kuis yang akan diajukan pertanyaannya oleh narasumber. Dan bagi para sobat repo yang berhasil menjawab dengan cepat dan tepat, itu akan menjadi pemenangnya. Oke, jadi tadi Aska sudah menjelaskan bahwa dia sekolahnya di kelas 6. Sekarang kelas 6 di SD Marga Mulia 3. Cita-cita Aska tadi mau jadi dokter karena Aska ini kagum sama sosok dokter. Nah, terus apakah orang tua Aska tahu nih kalau Aska cita-citanya mau jadi dokter? Tahu malah apa ya yang mau mengusulkan aku cita-citanya dokter tuh orang tua. Tapi nggak ada paksaan ya? Nggak ada. Askanya sendiri yang pengen jadi dokter berarti terus respon orang tuanya Aska gimana tahu kalau Aska pengen jadi dokter? Ya sangat mendukung Ya. Mendukungnya dalam hal seperti apa nih Aska kalau boleh? Kayak misalnya nih mensupport dalam belajar, apalagi sekarang kan belajar daring, jadi tuh setiap ada tugas langsung. Oh begitu, ya, jadi peduli gitu. Peduli, jadi memang selama ini didukung belajarnya, didampingi belajarnya ya Aska ya. Nah terus ini kan sekarang kegiatan daring nih, belajarnya di rumah. Terus belajar daring itu gimana nih Aska metodenya? Jadi di WhatsApp gitu, kan gurunya bikin grup. Nah anak-anak tuh masuk di situ. Ya alhamdulillah sih mayoritas punya HP. Berarti yang di grup itu anak-anak, bukan maksudnya anak-anak atau ada orang tuanya? Jadi kebanyakan HP-nya sendiri dan ada juga kayak aku HP-nya orang tua tapi aku yang berjanji. Oh begitu. Jadi maksudnya dalam satu kelas itu sudah tergabung dalam grup WhatsApp, terus nanti gurunya bikin tugasnya di situ. Terus ngumpulinnya gimana ngumpulinnya? Ngumpulinnya di foto. Difotoin. Terus nanti dikirim ke, tapi bukan ke grup, ke nomor pribadi. Oh Japri. Iya Japri. Kita udah pakai bahasa Korea ya, Japri ya. Nah terus kalau selanjutnya tugas sudah dikerjain ini, nah selama kerjain tugasnya didampingin sama orang tua nggak sih? Ya kan apalagi kan aku punya toko, jadi ibunya sibuk. Nah, agak dimasak, kadang apa, jadi pokoknya kalau aku susah tanya nanti dijelasin sampai jelas. Sampai benar-benar jelas. Oh begitu, berarti berjalan ya seperti itu. Nah terus nih, itu kan kegiatan sekolah pagi ya SD Aska. Nah biasanya kan Aska kan siangnya madrasah. Enggak, udah nggak madrasah. Oh udah lulus. Aduh udah lulus. Berarti selamat ya Aska sudah lulus. Jadi sekarang kegiatannya kalau udah berangkat ke sekolah SD nih, SD kan nggak berangkat nih daring. Nah terus siangnya berarti di rumah. Kayak misalnya main sama adik atau tidur siang, sholat. Ya. Terus sorenya ya belajar ataupun habis maghrib ngaji di rumah sama ayah. Oh berarti sekarang ngajinya di rumah. Di rumah. Emang dari dulu juga di rumah. Oh dari dulu juga di rumah. Berarti Aska ini bener-bener mematuhi di rumah aja ya? Iya. Aska punya anak berarti? Punya. Umur berapa? Umurnya September tuh 6 tahun. Oh masih 6 tahun ya. Berarti memang main aja sama adik di Iya. rumah. Ngaji sama ayah, belajar sama ibu, main sama adik. Iya. Berarti bener-bener di rumah aja ya. Bener-bener di rumah aja. Bener-bener di rumah aja. Berarti sekarang baru nih keluar dari rumah ya. Iya Maksudnya sih. main ke kantor Yayasan Semua Bungas baru ya. Jarang-jarang ya. Nah terus nih, kalau seandainya main sama adik bosan atau seandainya mau keluar rumah, kegiatannya apa ini Aska? Ya enggak sih, ibu juga melarang buat keluar rumah. Jadi tuh kayak misalnya enggak ngelibatin covid sih emang kalau itu apa, jadi misalnya kalau mau main nih misalnya katanya bilangnya panas gitu atau suruh tidur siang aja. Oh berarti Aska hidupnya ada istirahat tidur siang. Terus kalau seandainya Bosan main HP. bosan
bosan main HP. Jarang-jarang. Kalau bosan main HP jarang-jarang keluar berarti ya. Iya, jarang. Nah itu berarti kalau seandainya belajar daring nih, ngaji di rumah. Nah selama belajar daring ada nggak nih Aska kendala atau hambatan yang Aska alami? Nggak ada. Nggak ada. Tapi emang sih ada, misalnya kayak pelajari-pelajarinya tuh kan daring kan, jadi kalau ketik di HP kan nggak jelas gitu, jadi kalau itu tanya sama ibu. Oh begitu. Terus kalau seandainya daring kan tugasnya kan difoto nih sama gurunya ya. Terus guru upload nih di kirim di grup WhatsApp. Nah itu kan Aska punya bahan belajarnya nggak, usah kayak buku atau apa kan punya. Oh berarti dari sekolah memang dikasih. Enggak, kan aku punya toko alat tulis. Oh gitu. Jadi punya toko alat tulis, jadi Aska bisa itu ya, bisa itu. Tapi kalau seandainya belajar dari rumah, kan biasanya kalau di sekolah tuh dikasih buku kayak LKS atau kayak buku apa gitu yang buat baca-baca. Itu ada nggak dari sekolah? Enggak ada. Ada. Nah menurut Aska tugas selama ini susah-susah atau enggak? Susah-susah gampang. Susah gampang. Berarti kalau seandainya Aska nggak bisa jawab, tanya sama ibu Atau sama adiknya ibu. adiknya ibu ada lagi. Ada. Oh berarti Aska ini kerja sama ya kalau Kerja sama kayak punya guru pribadi. Oh gitu. Tapi bagus dong ya, berarti memang orang tua Aska ini mendampingi selama belajar di rumah. Nah sebelumnya kita sapa-sapa dulu para penontonnya. Ini tadi ada Dani Rahman hadir katanya. Terus yang lainnya yang belum daftar hadir silahkan daftar hadir, karena nanti di akhir sesi akan ada kuis dari narasumber. Jadi bagi para penonton yang beruntung yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat itu akan menjadi pemenang. Dan juga kita akan ada penonton teraktif ya. Penonton teraktif, jadi memang kalau seandainya para penontonnya selama siaran berlangsung itu aktif, itu akan ada giveaway pulsa sekarang. Nah jadi itu Wih, pulsa. Iya, pulsa ya, bisa buat beli kuota ya. Nah karena kita hari ini spesial Hari Anak Nasional, jadi tema nasional kita hari ini adalah di Hari Anak Nasional tahun 2020 itu adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju ya. Jadi kalau slogannya itu kan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah terus kalau di Jawa Baratnya Anak Terlindungi Jabar Juara. Kalau di Indramayu Anak Terlindungi Indramayu Remaja. Begitu ya Aska. Jadi kalau seandainya di nasional itu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kalau di Jawa Baratnya Anak Terlindungi Jabar Juara. Kalau di Indramayu Anak Terlindungi Indramayu Remaja. Ada ya Aska di sini ya. Jadi slogan kita Hari Anak Nasional di tahun 2020 ini, Anak Terlindungi Indonesia Maju, Anak Terlindungi Jabar Juara, Anak Terlindungi Indramayu Remaja. Jadi memang ada 3 slogannya. Kalau di nasional Anak Terlindungi Indonesia Maju, kalau di Jawa Barat Anak Terlindungi Jabar Juara, kalau di Indramayu Anak Terlindungi Indramayu Remaja. Jadi memang Hari Anak Nasional ini spesial sekali Aska. Nih sebelumnya selama masa pandemi berarti Aska di rumah aja. Benar-benar di rumah aja, benar-benar mematuhi peraturan PSBB dan lain sebagainya. Tapi sekarang Aska kenal sama istilahnya PSBB berarti? PSBB. Iya kenal ya berarti. Sekarang udah AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau mau kemana-mana pakai masker ya sekarang. Nah, selama masa pandemi Aska di rumah aja. Tapi sebelum Aska di rumah aja, berarti kan kegiatannya masih full tuh, sekolah SD, sekolah madrasah, terus itu, kan? Ada yang nyapa Aska ini. Ada Kak dari Kang Dani Rahman. Halo Aska, katanya. Halo, Kak Dani. Oke. Jadi memang kalau seandainya sebelum masa pandemi Aska itu kegiatannya full berarti ya, sekolah SD, madrasah karena belum lulus ya tahun belum, terus ngaji di rumah ya, terus langsung belajar. Nah kegiatan di sekolah selama di SD gitu, apa sih kegiatan di sekolah selain belajar Aska? Ya kayak misalnya kalau kan biasanya ada kunjungan gitu dari Kusuma Bongas ya Kak. Jadi tuh biasanya Mbak Anggit, Kang Ade gitu menjelaskan tentang apa itu pubertas. Oke, berarti memang selain kegiatan di sekolah ada juga kunjungan dari Kusuma Bongas yang menjelaskan tentang pubertas. Nah terus selain itu ada kegiatan lain nggak sekarang? Maksudnya selain kunjungan nih,
ada nggak yang lainnya? Aska pernah kegiatan apa gitu? Oh iya ya, kayak misalnya ada yang mengikuti lomba-lomba gitu. Oh, lomba-lomba. Berarti Aska aktif di lomba-lomba juga ya. Nah, Aska berarti pada saat di Mbak Angin sama Kang Ade ke sekolah dikenal sebagai champion lah, ya. Champion. Nah, menurut Aska nih, di sini ada istilah champion. Champion itu apa, Aska? Champion itu kader. Kader. Iya, kader. Aska. Nah, selain di berarti Aska kan di SD 3 Marga Mulia ya. Nah, selama di SD 3 Marga Mulia ada nggak selain Aska yang jadi champion? Ada. Ada. Temen sekelas tuh selain aku ada 2 orang dan yang lainnya kakak kelas. Kakak kelas. Yang sekarang sudah lulus. Sudah lulus ya. Berarti Aska sekarang ibaratnya masih ada teman lah ya yang jadi champion. Masih. Terus Aska tadi kan udah ada di itu ya. Terus Aska kenapa mau jadi champion Aska? Alasannya? Awalnya sih nggak tahu gitu, tiba-tiba diajak aja, dipilih sama guru dan dijelasin apa itu champion dan akhirnya tuh tertarik ikut lomba-lomba karena tuh apa bisa bertemu dengan apa profesi-profesi lain gitu, bisa mengenal lebih dalam. Oke, berarti ada motivasi cita-cita ya Aska. Aska pernah ketemu sama siapa aja berarti? Tentara, Terus dokter, terus sama kakak adik. sama Kang Ade. Aduh, berarti ketemunya sama tentara, dokter sama Kang Ade ya? Iya. Kang Ade sebagai apa? Sebagai Oke, jadi tentara, dokter. Berarti kalau dokter, Aska pernah kunjungan ke mana? Maksudnya dokter kan kerjanya di mana Aska biasanya? Dokter? biasanya di rumah sakit, puskesmas, klinik. Nah, Aska pernah ketemu dokter, apakah dokternya yang ke sekolah atau Askanya yang ke kita yang berkunjung? Berarti kalau seandainya Aska berkunjung ke puskesmas, ngapain aja di puskesmasnya? di puskesmasnya tuh ya kan dia bertemu teman-teman baru. Oh, bertemu sama teman-teman baru. Berarti ada peserta dari sekolah lain ya? Iya. Oke. Nah, terus Aska, bagaimana perasaan Aska selama Aska itu kan tadi kan Aska kan dipilih sama guru nih, terus tiba-tiba dijadiin champion nih. Kalau nggak salah tahun kemarin ya, Iya, yang di tahun awal kemarin. kecamatan itu ya, yang dikasih tas sama kacamata itu. Berarti memang sudah diresmikan ya sama Pak Camat bahwa ini champion dari Kecamatan Bongas. Nah, ini Aska ini salah satu champion dari Kecamatan Bongas. Champion itu ada dari 4 sekolah ya Aska? Iya. Dari 4 sekolah ada dari SD Marga Mulia 3, terus SD Negeri 1 Kertajaya, terus SD Negeri 1 Bongas, dan SD Negeri 2 Bongas. Jadi ada 4 sekolah ya. Nanti kalau seandainya ada kesempatan kita akan berkenalan dengan champion-champion yang lainnya. Oke, kita coba Aska. Kalau seandainya tadi Aska tiba-tiba disuruh sama gurunya terus ikut terus tiba-tiba jadi champion. Bagaimana sih perasaan Aska? Apakah Aska merasa takut? Apa Aska merasa terpaksa? Atau Aska pura-pura tertarik atau bagaimana? awalnya sih aku tuh rasanya tuh deg-deg gitu. Oh, deg-deg gitu. Setelah kenal dengan kayak Pak Camat, Pak Kenda, Mbak Anggit, Mbak Ade, Mbak Dewi itu jadi ternyata tuh nggak perlu ada yang ditakuti, jadi ya lebih pede. Oke, berarti Aska terima kasih Aska sudah menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Semoga nanti kedepannya nanti Aska itu ya akan menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, selama menjadi champion, kegiatan apa yang pernah Aska ikuti? Tadi kan sudah dijawab ya, maksudnya ada kunjungan ke puskesmas, ada kayak ketemu, berarti pas kunjungan ke Kodim Aska ikut ya, ketemu sama tentara gitu kan, kunjungan ke Kodim di Kabupaten Indramayu, terus ketemu sama tentara, ketemu sama dokter, belajar pubertas, terus banyak hal yang Aska sudah ikuti. Bahkan lomba apa ini Aska ya yang pernah Aska ikuti tuh? Lomba menggambar motivasi cita-cita itu. Terus yang jambore hari AIDS sedunia. Oh, jambore hari AIDS sedunia Aska ikut. Berarti jambore hari itu Aska dance ya? Dance. Bukan itu yang yel-yel. Oh, yang yel-yel. Dance-nya ikut nggak? Enggak. Oh, karena Aska ikut karena bagi-bagi itu ya. Bagi-bagi tugas. Berarti lomba menggambar, lomba yel-yel udah pernah Aska ikuti. Nah, kegiatan yang paling Aska sukai dari sekian banyak kegiatan yang sudah
Aska ikuti? Coba apa? Kegiatan yang paling menyenangkan sih berkunjung gitu. Iya. Jadi Kenapa? ya karena bisa mengenal profesi lebih dalam lagi. Awalnya kan cuma kenal iya Sama senjatanya. Sama senjatanya. Wah, luar biasa sekali Aska. Nah, tadi sudah. Nah, tadi kan udah banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang udah saya ikuti. Harapannya nih Aska, menurut Aska kegiatan apa lagi sih yang perlu dilaksanakan oleh Mbak Arlin, oleh Kang Ade, oleh Pak Pemda, oleh Pak Camat, oleh semua orang stakeholder yang ada di, maksudnya para pemerintah satu kecamatan Bongas, stakeholder kecamatan Bongas, untuk anak-anak seperti Aska ini, kegiatannya mau apa gitu soal kegiatan yang tadi? ya sebelum ada pandemi sih banyak banget, jadi tuh keinginannya tuh banyak banget, kayaknya berkunjung ke tempat-tempat lain, mengenal profesi lebih dalam lagi, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan di hari-hari yang spesial. Iya. Tapi sayang pas itu Pandemi. Nah, menurut Aska, ini sebenarnya kayak banget sama Kang Ade dan yang lainnya juga menjangkau teman-teman Aska. Kalau seandainya teman-teman SMP, teman-teman SMA, maksudnya kakak-kakak kelas yang SMP dan SMA usianya dijangkau itu pakai Facebook gampang. Maksudnya mereka punya handphone semua. Nah, ini tuh teman-temannya Aska nih. Apa ya, kita juga pengen banget tadi harapannya berkunjung ke tempat-tempat lain, bahkan kita sudah identifikasi mau tadinya di Aska kalau seandainya masa pandemi udah berakhir nih, tadinya pengen kunjungan ke pemadam kebakaran. Tadinya mau itu rencananya, tapi ternyata terbentur sama pandemi. Nah, jadi kalau seandainya menurut Aska di masa pandemi, kegiatannya cocok apa ini ya? Maksudnya untuk supaya kita tetap ada kegiatan tapi menjawab teman-teman Aska yang lain, gimana caranya nih Aska? Kalau menurut Aska? ya kayak di itu tuh, jadi tuh misalnya kayak di SD kan kalau itu daring, Iya daring. bikin tugas. Nah tapi menurut aku sih ya, kalau dari Kusuma Bongas sama bikin grup dan apa, jadi melakukan yang lain lah, misalnya setiap anak tuh bikin video tentang apa gitu. Jadi meskipun di rumah lebih seru. Oh begitu, meskipun di rumah tapi lebih seru. Jadi kalau seandainya nih, apa Kusuma Bongas atau orang maksudnya kayak Pak Camat, Pak Pemda apa mau bikin kegiatan lomba menggambar, tapi gambarnya nanti dipresentasiin, terus divideoin, terus diupload di Facebook, itu kayaknya menarik nggak ya untuk diikuti Aska? Spesial menarik ya, berarti nanti akan, kalau seandainya menurut Aska menarik, nanti Mbak akan buat lombanya. Oke. Nah itu oke, berarti Aska nanti ajakin teman-teman yang lain ya. Nah Mbak tanya lagi, kalau seandainya Aska tadi kan caranya Mbak bikin di grup lagi, emang itu nggak keberatan ya kalau seandainya itu kan udah banyak grupnya nih, emangnya nggak keberatan kalau seandainya nih bikin grup lagi? Ya maka dari itu jadi tuh ya pengennya masih melakukan kegiatan kan, apalagi kan kegiatan yang pernah bikin sama Kusuma Bongas tuh menarik gitu, jadi seru. Jadi menurut Aska yang cocok itu bikin grup lagi. Enaknya di grupnya nggak apa-apa kalau digabungin 4 sekolah. Kalau digabungin 4 sekolah nggak apa-apa. Atau harus satu sekolah. Menurut Aska. Berarti memang daring memang oke ya. Tapi kalau seandainya mau menjangkau teman-teman Aska yang lain ya. Iya. Oke, jadi sebelum kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, ini ada yang lainnya nonton nih. Coba Aska bacain ini. Iya. Sandy Abdul Hadi Hadir katanya. Terus ada lagi nih, Eni nggak jelas gambarnya. Oh berarti ini ada gangguan ya Kak ya, nanti bisa di itu. Terima kasih sarannya Kak. Terus ada lagi ini nih ada Kak Sodikin Ceblo hadir katanya. Terus kata Kang Irwan tuh apa? generasi masa depan patut dicontoh untuk generasi yang lainnya. Wih, terima kasih Kang. Jadi memang generasi masa depan, generasi milenial, generasi muda, generasi Z, pokoknya intinya generasi muda kita itu harus dikembangkan ininya ya. Dari Ibu Eni, keren tuh, anak kelas berapa sudah berkomunikasi dengan jelas? Aska dijawab kelas berapa Aska?
Kelas 6 SD. Baru naik berarti ya, baru naik kelas 6 SD. Kelas 6 Ibu. Jadi memang apa namanya, para generasi memang harus dikembangkan bakatnya, karena memang ini salah satu salah satu kelebihan Kecamatan Bengmas. Kecamatan Bengmas banyak sekali prestasinya ya, kayak banyak sekali, hanya karena belum diekspos secara besar di media sosial, karena alat atau media yang cocok untuk mempromosikan prestasi, kreativitas dan inovasi itu adanya di media sosial yang paling pas, karena apalagi sekarang masa pandemi ya. Iya. Nah itu tadi harapannya udah nih, kegiatannya maunya daring, nanti kita bikin lomba ya sekarang. Oke. Nanti saya ikut ya. Coba dipakai lagi. Jadi memang karena kita ini kan harus aman ya, walaupun dekat-dekatan kita pakai pelindung wajah, karena ini kan sebagai mengikuti protokol kesehatan. Ya, bagus sekali. Nah sekarang Aska tahu hari ini Hari Anak Nasional ya. Tahu dong. Terus Aska masih ingat nggak ya sama tepuk hak anak? Masih. Masih. Coba Aska praktekin, kenalin sama teman-teman yang lain, kenalin sama para penonton. Kalau seandainya tepuk hak anak di peringatan Hari Anak Nasional ini bagaimana Aska? Coba. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, bagi ikutan ya. Sekali lagi ya. Oke. 1, Aska yang mimpin. 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Jadi ada 4, Aska bener ya, ada 4. Hak hidup, berarti anak-anak berhak untuk hidup. Hak tumbuh kembang, berarti anak-anak berhak untuk bertumbuh dan berkembang. Terus kemudian hak perlindungan, berarti anak-anak berhak untuk dilindungi. Berarti Aska udah paham ya. Terus hak partisipasi. Nah, partisipasi ini Aska tahu nggak maksudnya, ngerti nggak bahasanya? Iya, maksudnya tuh anak-anak tuh harus mendapatkan partisipasi dari orang tua. Nah, begitu, berarti berhak untuk mendapatkan dukungan dari orang tua, partisipasi. Nah, tadi kan ada di dalam tepuk hak anak ada 4. Salah satunya ada hak perlindungan. Nah, anak-anak ini berhak untuk dilindungi keamanannya ya, baik secara fisik maupun psikis. Artinya oleh orang-orang dewasa, oleh orang tua, oleh saudara dan lain sebagainya. Itu memang harus melindungi anak-anak yang ada di rumahnya gitu kan. Nah, di Indonesia ini banyak sekali mirisnya kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan secara psikis maupun secara fisik gitu. Apalagi yang marak itu adalah kemarin ada kasus kekerasan seksual terhadap anak itu yang terbaru, usianya baru 7 minggu Aska. 7 minggu. Bayi, usianya masih bayi. Miris banget kan Aska, sebagai anak, apalagi maksudnya Mbak Alit yang sudah berumur segini juga, ya ampun, itu pelakunya memang benar-benar sangat-sangat tidak berkemanusiaan sekali ya sekarang. Makanya anak-anak di sekitar kita harus dilindungi, termasuk Aska. Makanya kita sangat sering sekali menggembar-gemborkan tentang tepuk hak anak. Tadi ada 4, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Itu adalah 4 hak dasar atau 4 hak utama yang harus dipenuhi oleh orang dewasa atau orang tua terhadap anak-anak. Itu harus mendapatkan 4 hak itu. Nah, untuk mensosialisasikan perlindungan atau mencegah kekerasan terhadap anak, itu ada lagunya ya Aska? Iya, ada. Ada lagunya, apa judulnya sekarang? Lagu Sentuhan. Lagunya Sentuhan. Aska hafal nggak? Insya Allah nanti dibahas sama Agit ya. Aska bisa nyanyi kan? Bisa. Boleh nggak kita nyanyiin lagu itu? Oke. Jadi ini teman-teman yang masih menonton, ini adalah sebuah lagu yang mungkin bisa diajarkan atau bisa diedukasi kepada anak-anak yang ada di sekitar kita. Ini lagu judulnya Sentuhan. Ya, nanti kita nyanyikan dulu lagunya.
lagu ini pokoknya intinya untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Jadi memang kalau seandainya bahasa anak-anak itu kan susah untuk kita, kalau seandainya untuk terlalu tinggi banget bahasanya itu kan anak-anak nggak ngerti ya sekarang. Jadi tapi lagu ini mungkin bisa dimengerti oleh anak-anak. Oke, jadi nyanyi Aska ya. 1, 2, 3. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, Kepala, tangan, kaki. karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku, Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Oke, oke, jadi tadi sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Berarti yang boleh disentuh oleh orang lain adalah kepala, tangan dan kaki. Berarti kalau seandainya kepala juga, tapi kalau seandainya kepala, tangan dan kaki itu boleh disentuh sama orang lain. Kalau seandainya tidak boleh disentuh adalah yang tertutup baju dalam. Jadi kalau yang tertutup baju dalam nih Aska, boleh disebutkan Aska apa aja? Terus, nggak apa-apa. Vagina, terus payudara. Jadi teman-teman anak-anak seusia Aska ini memang harus diajari edukasi kesehatan reproduksi tadi dengan cara yang tertutup baju dalam itu apa. Jadi mereka harus mereka nanti akan ngerti sendiri. Perut nggak boleh disentuh, payudara nggak boleh disentuh ya Aska. Yang boleh menyentuh adalah kita diri sendiri ya Aska. Kalau seandainya ibu guru atau bapak guru menyentuh boleh nggak? Nggak boleh. Kakak Nggak boleh. guru ngaji Nggak boleh. apa namanya paman Nggak boleh. ayah Nggak boleh. ibu Ya, kalau ibu kalau ibu boleh boleh. ya. Kalau seandainya kakak dia boleh nggak boleh. nggak boleh. Kalau seandainya bapak polisi, Nggak boleh. tukang parkir, Nggak boleh. dokter, Kalau kita lagi sakit diperiksa dokter, boleh. jadi kalau seandainya ada yang mau menyentuh tadi apa? Lebih Lebih baik menghindar. terus Bilang laporan aja. laporan sama ayah dan ibu. Jadi memang lagu tadi itu pas untuk berikan atau untuk diajarkan sama anak-anak ya Esta. Jadi memang liriknya juga gampang, jadi gampang dihafal. Jadi pas banget nih bagi para sobat repro yang sekarang lagi nonton, boleh untuk mensosialisasikan lagu tadi ya. Terus tadi ini ada kita bisa sapa-sapa lagi Aska. Ada Kang Dadang Bilfol hadir katanya. Nah ini terus ada Kang Hafif Ladis katanya apa? Selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Semoga hak anak di Indonesia didapatkan oleh seluruh anak Indonesia. Oke, terima kasih Kang Hafif. Nah jadi kalau seandainya Aska sekarang tahu Hari Anak Nasional, sebelumnya Aska pernah nggak ikut kegiatan peringatan Hari Anak Nasional? Belum sama sekali. Belum. Berarti ini baru pertama kali? Ya, Baru pertama kali Aska menjadi narasumbernya. Wah luar biasa, berarti di bawah seperti ini Aska untuk memperingati Hari Anak Nasional. Terima kasih Anda sudah hadir ya. Nah tadi Aska mau ngucapin nggak untuk anak-anak yang lain terkait itu? Boleh, silakan Aska. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak
Indonesia, terutama di Kecamatan Bongas. Nah, semoga kita tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dah? Oke, itu ada ucapan selamat Hari Anak Nasional dari Aska. Jadi memang namanya Hari Anak Nasional memang kita harus memperingatinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tadi Aska sudah mengasih tahu bahwa di rumah aja juga bisa menyenangkan ya Aska. Jadi dengan belajar dengan ibu, ngaji dengan ayah, bermain dengan adik, itu bisa dilakukan selama di rumah aja. Dan memang selama masa pandemi ini memang selama sudah berapa bulan ya Aska? Dari bulan Maret ya? Iya, dari bulan Maret. April, Mei, Juni, Juli sudah 5 bulan ya. 5 bulan di rumah aja, di rumah saja, dan memang mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang bisa dilakukan selama di rumah aja. Nah ini Aska, ada pesan nggak dari Aska untuk anak-anak Indonesia khususnya yang ada di Kecamatan Bongas? Pesan khusus, maksudnya intinya khusus dari Aska terkait kegiatan selama ini kan anak-anak di rumah aja nih, ada nggak pesan dari Aska spesial di Hari Anak Nasional? Ya, ada. Silakan Aska. Ya, tadi udah mengucapkan selamat Hari Nasional. Pokoknya seluruh untuk anak-anak di Indonesia, terutama di Kecamatan Bongas, tetap jaga kesehatan, dan juga semoga anak-anak itu harus tetap mendapatkan 4 hak anak itu. Jadi bagi orang tua harus mengikuti 4 hak itu, kayak misalnya hak hidup. Jadi anak-anak itu berhak hidup, hak hidup, perlindungan anak-anak itu harus dilindungi. Kayak hal tadi di lagu sentuhan, katakan tidak boleh, lebih baik menghindar, bilang ayah ibu. Nah gitu, jadi jika anak-anak lapor yang tidak dari ibu, harusnya ayah atau ibu melindungi anaknya. Iya. Terus tumbuh kembang. Anak-anak juga berhak tumbuh dan kembang, misalnya membiarkan untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu. Apalagi bermain seperti anak-anak yang sekarang. Terus berpartisipasi, dan orang tua juga harus berpartisipasi, misalnya mendukung cita-cita gitu. Ya, terus mendukung cita-cita, mendampingi selama belajar di rumah gitu ya. Jadi terima kasih Aska untuk pesannya. Jadi untuk anak-anak yang ada di Kecamatan Bongas tadi sudah dapat pesan dari Aska. Nah Aska, nih sebelum sebelum ini berakhir ya Aska. Jadi Aska ini adalah salah satu anak yang ibaratnya menginspirasi anak-anak yang lain ya. Karena Aska sudah menjelaskan banyak sekali hari ini, Aska sudah menyiapkan pertanyaan untuk kuisnya? Masih dipikir-pikir. Sekarang ada gak satu pertanyaan yang bisa Aska letakkan, karena ini sudah saatnya sesi kuis? Ada? Gimana ya? Ada nggak? Kalau ada nanti baru persilahkan Aska untuk mengajukan pertanyaannya. Emang biasanya pertanyaan gimana sih? Nah, pertanyaannya itu ada 3 biasanya. Terserah bebas mau apa aja. Iya, contohnya gitu. Contohnya, kalau dikasih contoh sekarang nanti temen yang lagi nonton tahu dong. Enggak, Jadi yang lain-lainnya. Jadi kalau Pak kemarin kan Pak Camat kan itu kan menyampaikan tentang jumlah penduduk. Nah, berapa jumlah penduduk Kecamatan Bongas? Itu pertanyaannya. Nah, kalau Aska kan tadi jelasin, halo nama saya kelas apa dan sebagainya, kegiatan Aska bla bla bla. Oh iya, udah. Boleh? Udah ada. Tapi sebelumnya ya, ini coba mau kita baca-baca dulu. Tadi kan ini ada Kang Apip Ladis. Ini terus kata Kang Apip Ladis apa lagi nih? Stop eksploitasi terhadap anak. Aska ngerti nggak eksploitasi? Nggak tahu. Mbak jelasinnya. Jadi stop eksploitasi ini artinya anak-anak itu dieksplor, maksudnya terlalu diforsir eksploitasi anak. Artinya dia disuruh bekerja, suruh nyari uang. Harusnya kan anak-anak dilindungi. Harusnya anak-anak kan itu kan harus dilindungi, harus bertumbuh dan kembang itu. Jadi memang kalau dieksploitasi anak-anak itu
anak itu kayak semacam dipaksa untuk bekerja dengan upah yang atau gaji yang mungkin tidak layak gitu dengan pekerjaannya itu. Terus ada lagi nih dari Kang Dani Rahman tuh Aska, gimana? Apa kata-kata ini? Selamat Hari Anak Nasional, selamatkan anak-anak kita dari kekerasan, eksploitasi, dan hal-hal yang merugikan lainnya. Jadikan anak-anak kita sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri, keluarga, dan orang di sekitarnya. Semangat generasi mudaku. Oke, jadi memang harapannya banyak ya Aska nih dari Kang Dani. Terus ada lagi dari Selvi Anggraini hadir katanya. Terus kata Ibu Eni, semangat untuk Aska. Makasih Ibu. Oke. Nah, akhirnya sekarang sudah berakhir pembahasan kita hari ini spesial untuk Hari Anak Nasional. Tapi sebelum ditutup akan ada 3 pertanyaan dari Aska yang dijadikan sebagai kuis untuk hari ini. Ya. Semuanya yang masih penonton siap-siap ini siap-siap untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Aska. Nah, ini kan tadi kita sudah membahas tentang lagu Sentuhan Boleh. Nah, pertanyaannya, mana lirik yang paling penting dari lagu Sentuhan? Oke, jadi pertanyaan pertama, di lagu Sentuhan, mana lirik yang paling penting dalam lagu Sentuhan? Wah, ini pertanyaannya sangat luar biasa. Silakan bisa dijawab selama 3 menit ya sekarang waktunya. Silakan yang kedua. Iya, nanti baru pertanyaan kedua. Kalau saya sudah ada yang menjawab 1 dan cepat dan tepat, itu baru beralih ke pertanyaan yang kedua. Oke, silakan tadi pertanyaan diulang lagi. Dalam lagu Sentuhan tadi sudah dinyanyikan lagu yang lirik yang paling penting ya dalam lagu tersebut adalah apa? Ayo, siapa cepat? Dia dapat. Aduh, ini pertanyaannya luar biasa sekali. Oke, tadi lagu Sentuhan mau diulang lagi enggak? Enggak. Boleh ya, diulang lagi ya. Nunggu yang lainnya. Tapi ini nanti nggak ngasih bocoran ya kalau diulang lagi. Iya juga sih. Jadi itu ya. Jadi pertanyaannya tadi diulang dalam lagu Sentuhan mana lirik yang paling penting? Ya. Apa? Ada yang jawab Aska, apa katanya? Lirik lagu Hak Untuk Hidup. Hak Untuk Hidup. Menurut Aska jawabannya? Bukan. Kang Dani bukan katanya. Jadi maksudnya Jangan dijelasin ya. atau pertanyaannya? Oh, pertanyaannya. Ini ada jawab lagi. Hadi Purwanto, lirik lagu Hak Untuk Hidup. Bukan ya? Bukan. Jadi maksud pertanyaan Aska apa? Jadi maksudnya gini, kan di lagu Sentuhan tuh ada lirik-lirik yang penting-penting beberapa. Nah, dari lirik itu mana lirik yang paling penting tentang anak? Tuh, lirik yang paling penting tentang anak. Saya tahu. Asal ketawa. Ini pertanyaan susah. Asal sengaja jadi pertanyaan ini. Tadi tuh pas selalu jelasin. Oke, tentang itu. Jadi ini inspirasi pertanyaannya dadakan guys. Jadi menurut Aska, apa maksud lirik yang paling penting guys? Lirik yang paling penting dari lagu Sentuhan. Boleh ya. Ini kan tadi tema kita hari ini Aska? Anak terlindungi, Indonesia maju. Berkaitan sama tema? Jawabannya Sama tema ya berkaitan. Kalau misalnya kita mengerti tentang itu, berarti kita juga mengerti untuk melindungi anak-anak Indonesia. tuh sudah dikasih itu jawabannya guys. Oke, sekarang Katakan tidak boleh. gimana Aska? Bukan katanya Kang Tidak Purwanto. lagi. Katakan tidak boleh dan lapor kepada ayah ibu tidak boleh. Tuhan boleh. Coba Aska, bener nggak? Ada yang jawab lagi? Ya, nggak benar. Tewas katanya sentuhan boleh, kepala, tangan dan kaki itu belum tepat jawabannya. Kang Irwan juga katakan tidak boleh. Katakan tidak boleh dan lapor kepada ayah ibu. Waktunya hanya tinggal 1 menit lagi ya teman-teman untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang lanjut pertanyaan yang kedua. Iya. Oke,
dari Kak Selvi katanya, selamat Hari Anak Nasional, semoga anak-anak seluruh Indonesia mendapatkan haknya, bukan cuma hak hidup dan hak belajar, tapi juga hak kasih sayang orang tuanya. Ya Kak Selvi, terima kasih. Diulang lagi pertanyaan yang pertama, dalam lagu Sentuhan, mana lirik yang paling penting yang berkaitan dengan tema ya, secara terutama berkaitan dengan tema. Hampir benar nih. Aduh, Kak Irwan katanya hampir benar katanya. Kurang dalam. Kurang dalam. Aduh, Emang banyak tahu jawabannya. ya kan banyak itu. Ya kan misalnya Mbak Ami jawab, tahu nggak? Kira-kira. Tahu. Nih kata Ibu Eni tuh, sentuhan tidak boleh tidak boleh disentuh itu bagian yang tertutup baju dalam. Hampir. Apa mesti? Jadi jawabannya apa juga? Sebentar, kita masih tunggu 1 menit lagi. Jadi jam 10.50 kita tutup pertanyaan yang pertama. Jadi ini hampir benar katanya. Belum ada yang benar, saya belum. Aduh, ini susah banget ini pertanyaannya dia teman-teman. Aduh, berarti kita jadi mungkin salah juga ya kayak ini. Kalau seandainya. Oke, ada lagi nih. Sentuhan boleh kepala, tangan, kaki. Sentuhan tidak boleh. Sentuhan tidak boleh tertutup baju dalam. Apa tuh sekarang? Maksudnya gini, ini bukan yang sentuhan ya, ini contohnya, contoh jawabannya. Bukan ini di sentuhan, yang berada sentuhan di tepuk hak anak. Nah, kira-kira di hak hidup. Nah, gitu. Jadi misalnya hak hidup itu misalnya contoh dari lagu apa. Nah, arti hak hidup. Jadi gitu. Oh, jadi maksudnya Aska itu ini mau digugurkan atau gimana pertanyaannya? Aska gak ada yang benar di jawabannya. Gak ada yang benar. Enggak. Belum ya. Ini mau dilanjutin apa enggak menurut Aska? Udah waktunya udah lama banget. Tuh, udah 10.50 udah habis jawabannya. Makanya. Semoga pertanyaan kedua bisa ada yang jawab ya. Oke, berarti pertanyaan yang pertama itu gugur ya, tidak ada yang benar ternyata. Jadi menurut Aska, lirik yang paling penting dalam lagu Sentuhan itu apa? Jawabannya apa Aska? Jadi ini nih, di Ibu Ayu ini agak benar, sentuhan tidak boleh tertutup baju dalam. Nah itu emang benar, tapi artinya kurang mendalam. Kurang mendalam, jadi harus dijelasin. Harus dijelasin. Oh, harus dijelasin. Aduh ampun, jadi teman-teman, jadi maksudnya Aska tadi pertanyaannya itu bukan liriknya aja ya. Iya, bukan cuma penjelasannya. Aduh, jadi ini pertanyaan yang pertama susah gampang, padahal sudah ada yang menjawab hampir benar, tapi tinggal tekankan liriknya yang disebutin katanya. Iya, kita Tapi kan lirik yang paling penting. Nah, yang lirik tapi pentingnya tuh gimana? Oke, jadi kalau menurut narasumber jawabannya belum ada yang tepat. Jadi pertanyaan pertama gugur teman-teman ya. Aduh, pertanyaan yang kedua. Ini berarti harus dijelaskan secara mendetail dulu teman-teman sebelum dijawab. Yuk Aska, Ini pertanyaan tentang kedua. tepuk hak anak ya. Nah, jadi anak. di tepuk hak anak kan ada empat hak. Nah, dari salah satu di situ ada yang belum aku ngerti. Apakah ada yang bisa dijelasin? Nah, yang belum ngertinya tuh pas yang bagian hak hidup. Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu arti dari hak hidup? Nah itu Aska dari intinya jawaban pertanyaan gini. Jadi di dalam tepuk hak anak itu ya ada empat hak. Yang pertama hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Ada penjelasan untuk hak hidup yang untuk hak hidup Aska belum mengerti. Jadi tolong dijelasin kata Aska. Hak hidup itu artinya apa gitu? Iya, betul. Nah, hak hidup itu apa artinya teman-teman? Silakan dijawab. Kata-kata hadir punya hore, gak ada yang menang. Terus ini Itu gampang tahu pertanyaannya. ngomong berat tuh. Gampang nomor 2. Jadi arti dari hak hidup
Apa hayo? Apa hayo kata Aska? Apa hayo? Ayo cepat. Waktunya 3 menit ya. Ini sudah jam 10.53, berarti jam 10.56. Jam 10.56. Silakan dijawab. Jadi apa arti dari hak hidup? Udah, itu aja. Itu aja. Ya, nggak ada yang belibet-belibet. Enggak, cuma itu cara. Ya kalau tadi susah dimengerti. Tadi susah dimengerti ya. Aduh, pertanyaannya tadi kurang lengkap sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi arti dari hak hidup. Ya. Oke, nyanyi lagi Aska. Kita sambil nunggu yang lain, kita nyanyi. Yang jawab pertanyaan kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu sentuhan lagi. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Oke, udah ada yang jawab, tapi sebelumnya tadi ada salam-salam dari Aska Keke. Semangat kakak. Ini ibu. Salam-salam ya? Salam-salam enggak? Halo gitu. Halo. Oke, silakan Aska. Hak hidup adalah hak Ini dari siapa? Dari siapa dulu? dari Irwan Bae. Hak hidup adalah hak yang diterima sejak lahir oleh semua anak, karena anak-anak adalah generasi yang akan meneruskan masa depan bangsa. Ya. Terus Haji Purwanto, hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia. Selvi Anggraini, Ya. hak hidup adalah hak yang paling penting bagi seluruh anak. Anak bebas melakukan aktivitas positif apapun itu tanpa larangan, juga berhak hidup, jangan dibunuh karena kekerasan lainnya itu melanggar hak hidup anak. Sekalipun jika KTD anak berhak hidup, jangan diaborsi karena anak hak hidup adalah prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Oke, coba menurut Aska, ini kan jawabannya banyak nih. Coba yang tepat menurut Aska. Aska ngertinya di mana? Coba. Maka dari itu aku ngajuin pertanyaan Pertanyaan ini itu. karena aku juga belum ngerti. Oh, berarti ini banyaknya nilai. Iya. Oke. Menurut Masjid yang mana? Sesuai pilihan Anda. Oke. Jadi kalau seandainya di sini, ini kalau seandainya dilihat dari jawabannya, jawaban yang
tepat dan cepat itu dijawab oleh Hadi Purwanto. Jadi hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama jadi terutama itu harus hidup, tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Jadi ini mungkin dia searchingnya, ini bahasa searching soalnya. Tapi memang benar jawaban dari Kang Hadi Purwanto. Selamat sudah mendapatkan sudah menjadi pemenang di kuis nomor 2 ya. Jadi Kang Hadi Purwanto ya untuk pertanyaan yang nomor 2. Ada sih yang lainnya jawab, cuman yang cepat dan tepat. Jadi yang cepat itu adalah cepat dan tepat itu ada di Kang Hadi Purwanto. Meskipun yang paling cepat. Iya, meskipun yang paling cepat Kang Irwan, tapi yang tepatnya adalah Kang Hadi Purwanto. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kira-kira apa ya? Ini kata-kata anak terlindungi Indonesia maju. Ya. Mau ini lagi jawabannya. Enggak, ini katanya ini. Katanya Iya. Jadi pertanyaannya apa? Jadi kan ini kan Hari Anak Nasional. Nah, kita tidak bisa merayakannya karena sedang masa pandemi. Nah, apa yang orang tua lakukan pada hari hak anak ini? Oke, jadi pertanyaan yang ketiga ini kan peringatan Hari Anak Nasional, temanya tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ya, Aska. Pertanyaannya itu adalah Apa yang sebaiknya orang tua lakukan untuk memperingati hari? Nah, Hari Anak Nasional kan nggak bisa dilaksanakan karena masa pandemi, nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan ya apa yang berapa? Sebutkan. Jangan sebutkan tadi. Jangan sebutkan. Jadi yang Aska mau itu jawabannya adalah yang orang tua lakukan pada saat Hari Anak Nasional. Iya. Kira-kira jawaban. Oke, jadi pertanyaannya adalah karena sekarang masa pandemi COVID-19, jadi peringatan Hari Anak Nasional itu tidak bisa dilaksanakan secara besar-besaran ya. Karena terhalang oleh masa pandemi. Jadi karena dia selama di rumah aja, sebagai orang tua, apa yang seharusnya apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua untuk memperingati Hari Anak Nasional dengan tema yang sesuai, yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ayo, ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir, waktunya 3 menit ya. Ini sudah jam 11.00, jadi 11.03 kita tutup pertanyaan yang ketiga ya. Jadi apa yang seharusnya orang tua lakukan untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020, karena ini peringatannya selama di rumah aja. Karena kan berarti orang tua yang harus merayakan. Betul. Apa yang seharusnya orang tua lakukan untuk memperingati Hari Anak Nasional? Ya, Oke, itu pertanyaan yang ketiga. Siapa cepat yang dapat terus kita tutup. Siapa cepat dia dapat terus kita tutup. Oke, pertanyaan yang ketiga. Selalu mengajarkan kebaikan terhadap anak-anak, memberikan motivasi kepada anak-anak, memberikan nasihat kepada anak-anak. Bangkit kan ini? Bangkit ini. Nanti tunggu yang lain masih. Oke, jadi sudah ada yang menjawab, tapi kata Aska masih mau menunggu selama 3 menit lagi. Mau dikumpulin katanya jawabannya, nanti Aska menilai ini yang benar ini yang salah gitu. Oh, jadi sama-sama. Iya, kita menilai sama-sama. Jam ini udah jam 11.02, masih 1 menit lagi. 11.03 ya. kalau nggak ada yang Oke. Jadi 1 menit lagi. wih, semangat kakak adik sedang. Katanya aja. Oh, katanya yuk. Ya gitu. Iya. Gitu. Ada dong. Nah, ini nggak gitu ya. Kamu hidupnya terlalu. Tahu banget juga nggak ada hidupnya.
1 menit lagi. Ayo guys. Detik lagi. Iya, Beberapa detik lagi guys. Ayo, guys. Asta mau minum nggak? Enggak. Enggak, nanti aja. Oke. Jadi pertanyaan yang ketiga belum ada yang menjawab. Sudah 11.03. Jadi dijawab oleh Kang Dani Rahman. Ya. Katanya dalam rangka untuk memperingati Hari Anak Nasional itu selalu mengajarkan kebaikan terhadap anak-anak, memberikan motivasi kepada anak, memberikan nasihat kepada anak-anak. Oke, udah. Oke, berarti yang mendapatkan hadiah untuk kuis yang ke pertanyaan yang ketiga Kak? Benar, Dani Rahman. Oke, karena yang paling cepat dan tepat itu adalah Kang Dani Rahman, berarti pertanyaan yang ketiga dibenarkan oleh Kang Dani Rahman. Selamat untuk Kang Dani Rahman dan Kang Hadi Purwanto sudah memenangkan kuis dalam siaran Bonga Serupi hari ini. Nanti bagi para penonton yang aktif itu akan dipilih oleh admin Remaja Bonga Serupi Kespro dan akan diumumkan setelah siaran ini berakhir. Tapi ini ada jawaban dari Teh Wawas. Orang tua mengajak anaknya untuk melakukan beberapa kegiatan positif di rumah. Contohnya seperti orang tua lebih memotivasi anak-anaknya untuk lebih melakukan hal-hal yang positif untuk anak-anaknya. Semisal bisa diajak untuk membaca buku-buku anak, menggambar dan lain-lain. Bagus ini jawabannya SK. Tapi siapa tepat ya gitu ya SK. Terus yang ada lagi dari Teh Selvi Anggraini. Pada saat pandemi ini memang keluarga sangat penting dalam perkembangan anak, apalagi sekarang sedang pandemi. Jadi peran orang tua itu membimbing anak belajar di rumah, mengawasi anak pada saat mengerjakan tugas. Oke, jadi memang banyak sekali yang sudah menonton dan sudah memberikan pendapatnya. Nah, Aska, nih ada karena kita sudah selesai kuisnya. Jadi apa namanya? Kalau seandainya sekarang masa pandemi dan kita juga sudah ngobrol banyak sekali Aska. Terima kasih Aska sudah mau datang ke sini. Sudah mau melihat Bonga Serupi, sudah memberikan pertanyaan yang sangat-sangat sulit sekali. 1, 2, 3 sulit semua, pertanyaan gede gampang. Tapi ternyata sangat seru sekali Aska pertanyaannya tadi ya. Sampai banyak yang jawab tapi Aska belum. Kurang tepat, belum lagi nggak tepat, gak jawab bener ya Aska. Pertanyaan pertama ya. Gitu. Jadi Aska terima kasih sudah datang ke sini. Nanti sampai jumpa di lain waktu dan semoga kegiatan yang tadi Aska inginkan, harapkan selama masa pandemi untuk anak-anak dan teman-temannya Aska itu bisa dilaksanakan oleh kami para ibarat stakeholder dengan Kecamatan Bongas. Yang ditunggu nanti Aska lomba-lombanya ya. Oke, terus ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk kepada para penonton Bonga Serupi hari ini spesial Hari Anak Nasional tahun 2020 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Semoga apa yang kita bahas hari ini, semoga dengan kedatangan Aska hari ini dapat dijadikan motivasi dan intinya dapat diambil pelajarannya dari apa yang sudah disampaikan oleh Aska, dan semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat. Semoga penjelasan kita hari ini bermanfaat dan mimpi kita hari ini adalah semua anak di Indonesia terlindungi dan akan menjadi Indonesia maju ya Aska. Hak anak terpenuhi, hak hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Dan sebelum itu Aska tahu nggak? Langit punya sesuatu buat Aska. Apa tuh? Nah, Aska ini kan udah jam 11. Aska tadi nggak mau minum. Ini bagi tawarin, ini ada produk dari kader Monteka kita. Dia sudah membuka usaha ekonomi kreatif berupa ini dia brandnya Rotia. Jadi rotinya Tia. Ya, ini dari kader Monteka. Aska boleh mau dicoba nggak? Boleh. Coba, Aska coba. Tapi makannya susah ya? Nah, kasih tomat ya. Ini salah satu usaha ekonomi kreatif. Gimana sih Kak? Enak banget. Oh, enak banget Aska. Aduh. Enak banget, mau dihabisin atau mau
mau dihabisin? Tutup dulu Tutup dulu videonya. Tapi ini beneran enak tau. Enak banget ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau pesen roti, nah kalau yang mau pesen roti bisa di roti ya. Aska ada yang mau dibicara nggak? Ini soal roti ini. Boleh apa Aska? Rasanya tuh apa meskipun namanya roti ya, tapi rasanya sama kayak roti O. Oh, rasanya sama kayak roti. Rasa roti lembut rasa enak. Dan juga ini gratis. Aku. Oke, jadi terima kasih Aska. Semoga sukses ya Aska. Ya, jadi semoga usaha yang kreatif dari Mbak Fitria, kader masyarakat kita dari Kertamulya itu bisa berkembang dan bisa maju usahanya ya Aska. Jadi nanti aku sudah dapat gratis lagi. Ya. Ini kan baru roti, masih banyak kan roti gulung, roti sosis, roti banyak. Keju, kundung, apa itu banyak. Ya. Oke, jadi ini mau dihabisin tapi tutup dulu. Oke, jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk para penonton yang sudah mengikuti Bonga Snoopy dari awal sampai akhir. Kita sudah berada di akhir acara. Semoga tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi Covid dengan menerapkan protokol kesehatan, physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter, selalu pakai masker kalau misalnya keluar rumah dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Terus ya, dan air mengalir ya Kak Rizka. Terus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas walaupun sekarang sudah intinya sudah dalam era yang baru, ada kebiasaan baru, tapi jangan lupa untuk sekali lagi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya Aska. Oke, mungkin hanya itu saja pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di Bonga Snoopy selanjutnya. Oh ya, jangan lupa besok kita tetap ada Bonga Snoopy ya hari Jumat seperti biasanya, karena ini Bonga Snoopy spesial Hari Anak Nasional. Jadi pagi-pagi jam 10 sampai jam 11 kita sudah selesai, tapi besok masih ada Bonga Snoopy dengan tema yang berbeda, tentunya dengan narasumber berbeda Aska. Jadi tetap stay tune di Remaja Bonga Peduli Castro, dan jangan lupa untuk mengikuti siaran Bonga Snoopy besok dengan narasumber dan pembahasan yang berbeda Aska. Nanti kasih tahu ya hasil-hasil sekarang. Oke sekarang kita penutupan dulu. Terima kasih semuanya ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Anak Nasional.